Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 百花佛法广播讲座episode 15 Belajar Dharma memasuki ketenangan hanya bisa dengan sila. Master akan membahas tentang 7 harta kekayaan Dharma. Seperti yang kalian tahu, meskipun kita kelihatannya tidak memiliki banyak kekayaan, akan tetapi kita memiliki kekayaan. Kita memiliki 7 macam harta kekayaan yang berharga. Setiap orang memiliki hal tersebut. Kalian juga harus mempelajari bagaimana untuk mendapatkannya. Dalam Sadharma Pundarika Sutra, pernah membahas 7 harta kekayaan yang meliputi emas, perak, batu oniks. Hal itu merujuk pada kolam 7 pusaka dan 8 air pahala. 7 kekayaan di sini maksudnya adalah harta yang berharga di alam manusia. Akan tetapi, dalam 7 kekayaan tersebut, ada yang namanya kekayaan Dharma. Hari ini, Master akan membahas tentang 7 harta kekayaan Dharma kepada kalian. Yang pertama, kekayaan akan keyakinan. Seperti yang kalian tahu, harta ini dimiliki oleh kalian masing-masing. Jika kalian mempercayai seseorang, sama seperti yang dikatakan dalam Mahaprasna Paramita Sastra, Dharma bagaikan lautan bebas. Hanya dengan keyakinan baru bisa memasuki meditasi. Dharma itu sama seperti lautan bebas. Hanya dengan Anda mempercayainya, Anda baru bisa memahaminya. Apa yang dimaksud dengan keyakinan atau kekayaan? Itu artinya hanya dengan mempercayai Dharma, pikiran Anda baru bisa bersih. Jika hari ini Anda tidak mempercayai Dharma, maka tidak akan bisa menemukan kepercayaan dirimu. Jika seseorang mempercayai seseorang, maka Anda akan mendapatkan sebuah hasil. Jika Anda tidak mempercayai seseorang, maka Anda tidak akan mendapatkan hasil yang membahagiakan. Keyakinan adalah kekayaan yang sudah Anda miliki sejak awal. Jika Anda mempercayai Dharma, maka Anda akan memiliki kekayaan akan keyakinan ini. Contohnya, sekarang Anda menjalin pertemanan dengan seseorang. Orang tersebut berkata, "Percaya pada saya akan membantumu ini dan itu. Saya akan membantumu berbisnis dan berinvestasi." Jika kalau dia seorang dokter, dia akan berkata, "Saya akan mengobatimu." Jika Anda mempercayainya, maka penyakitmu akan sembuh. Jika Anda mempercayainya, maka investasimu akan membuahkan hasil. Apakah kalian sudah mengerti kekayaan akan keyakinan? Hal ini bisa kalian lakukan. Yang kedua, kekayaan akan kegigihan. Apa artinya kekayaan akan kegigihan? Anda telah menjauhi Dharma. Jika Anda telah mempercayai Dharma, tapi tidak menerapkan dan menekuninya, dengan demikian, Dharma akan menjauhi kita. Hanya dengan Anda menekuninya, Anda baru bisa mendapatkan manfaatnya. Kegigihan adalah hal yang sangat penting. Jika seseorang telah mengetahui manfaat Dharma, tapi Anda tidak menekuninya, maka Anda tidak akan mendapatkan kekayaan akan kegigihan ini. Coba Master tanya kalian, ketika Anda sudah gigih, bukankah kondisi keluarga kalian membaik? Bukankah penyakit kalian telah sembuh? Bukankah setelah kalian menekuninya, kalian akan mendapatkan kekayaan tersebut? Yang ketiga, kekayaan akan sila. Sila memiliki kegunaan untuk menghentikan segala kejahatan. Fei adalah hal yang tidak baik. Ce artinya menghentikan kejahatanmu. Banyak orang yang serakah. Saya ingin terus berinvestasi. Pada akhirnya, hartanya terperangkap di dalam investasi dan alhasil dia kehilangan segalanya. Jika Anda tidak menaati sila,
maka Anda tidak akan memiliki kekayaan. Jika kalian menaati sila dan tidak serakah, maka Anda akan memiliki kekayaan. Anda harus benar-benar menaati sila dharma. Bayangkan, jika kalian tidak serakah, akankah kalian kehilangan segalanya? Semakin serakah, semakin banyak kehilangan sesuatu. Bukankah ketika Anda semakin membenci, pikiran burukmu akan semakin banyak? Ketika Anda membenci orang, bukankah Anda ingin membalas dendam? Bukankah Anda akan terluka pada akhirnya? Jika hari ini Anda menaati sila dan tidak serakah lagi, saya sudah cukup dengan kekayaan saya. Saya sudah tidak ingin berinvestasi lagi. Saya tidak mau mengambil banyak keuntungan lagi. Bukankah harta kekayaanmu lebih terjaga? Bukankah itu disebut dengan menaati sila kekayaan? Kalian harus tahu arti dari sila itu sendiri. Sila artinya tidak peduli apapun yang kita lakukan, kita harus mempertahankan pegangan kita sendiri. Saya tidak peduli pada orang lain. Saya memiliki prinsip kehidupan saya. Sama seperti kita menjadi seorang manusia. Bukankah Anda semua memiliki pendirian sendiri? Manusia pasti memiliki pendirian, kan? Ada orang yang memintamu untuk mencuri. Orang tersebut berkata, kita semua akan untung jika Anda berhasil mencuri. Apakah Anda boleh mencurinya? Anda harus memiliki pendirian. Dalam Dharma ada Tisarana, Pancasila Buddhis, Atasila, dan sila yang ditaati oleh Samanera dan Samaneri, biksu dan biksuni, Bodhisattva sila. Dahulu, siapa yang paling banyak bisa menaati sila dalam perkumpulan sangha, maka biksu tersebut akan mendapatkan penghormatan yang lebih banyak. Jika kalian menaati sila kalian dengan baik dan ketat, maka kalian akan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Yang keempat, kekayaan akan mendengarkan. Bukankah kalian sudah mendengarkan Dharma? Mendengarkan adalah langkah pertama. Anda harus mengetahui moral dan kesopanan. Anda juga harus tahu bagaimana untuk menjadi pribadi yang baik. Mendengarkan adalah hal yang sangat penting. Jika manusia tidak memohon pengajaran dan tidak diajari, itu artinya orang tersebut tidak mendengar didikan dari orang lain atau tidak memohon pengajaran. Anda akan sama dengan binatang. Ini adalah hal yang dibahas dalam Dharma. Itu sama seperti binatang. Orang yang tidak mengerti kesopanan selalu berada dalam keserakahan, kebodohan, kesombongan, kecurigaan. Bukankah orang tersebut sama seperti binatang? Dia selalu ingin makan makanan yang enak. Dia selalu ingin melakukan ini dan itu. Kita harus belajar untuk mendengar ajaran orang lain dan Dharma. Anda harus mendengar pengajaran sepuh. Anda harus merendahkan diri kalian dan menerima didikan dari orang lain. Apa itu wen? Itu artinya mendengarkan. Jadi, itu disebut dengan mendengarkan Dharma. Pada zaman dahulu, mendengarkan disebut dengan wen. Dalam sastra Mandarin zaman sekarang, wen telah diajarkan sebagai mencium bau yang wangi. Apa artinya kekayaan akan mendengarkan? Itu artinya ketika Anda memahami perkataan sepuh dan Dharma, bukankah Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan? Bukankah Anda akan mendapatkan manfaat setelah mendapatkan pengetahuan tersebut? Setelah Anda mendapatkan manfaat tersebut, bukankah Anda tidak akan ditipu orang lain? Itu karena Anda telah memahaminya, kan? Saya tidak boleh serakah, membenci, saya tidak melakukan hal yang bodoh. Bukankah Anda telah melindungi harta kekayaan kalian sendiri? Bukankah itu yang dinamakan dengan kekayaan akan mendengarkan? Yang kelima, kekayaan akan kerelaan. Apa kalian tahu huruf terakhir dalam Brahma Vihara? Banyak orang yang memiliki kemurahan hati, rasa simpati, kegembiraan. Itu artinya seseorang tersebut ikut bahagia ketika orang lain bahagia. Apa itu pelepasan? Itu artinya apakah Anda bersedia membantu orang lain. Itu artinya apakah Anda rela menggunakan waktu berhargamu. Itu artinya apakah Anda rela menggunakan tenagamu. Apakah Anda bersedia menggunakan waktu, tenaga, dan materimu untuk membantu orang lain. Apakah Anda rela melepaskannya? Banyak orang yang berkata,
Orang ini sangat menyedihkan. Saya sangat mengasihaninya. Itu artinya Anda memiliki kemurahan hati. Terus bagaimana dengan kegembiraan? Dia sudah membaik. Saya turut berbahagia. Apakah Anda rela membantunya? Akhir-akhir ini dia kurang bisa beraktivitas. Itu karena dia baru saja melakukan operasi yang lancar. Saya tidak punya waktu. Melepaskan sangatlah sulit. Ketika Anda bisa melepaskannya, maka Anda akan memiliki kekayaan. Bukankah setelah Anda membantu orang lain, orang tersebut akan berterima kasih padamu? Ketika orang tersebut berterima kasih padamu, apakah mereka akan membantumu? Ketika mereka membantumu, bukankah Anda memiliki kekayaan? Itulah kekayaan akan melepaskan. Yang keenam, kekayaan akan kebijaksanaan. Master tanya padamu, apakah kebijaksanaan adalah sebuah kekayaan? Samadhi, kebijaksanaan, kekayaan. Apa artinya samadhi, kebijaksanaan, dan kekayaan? Itu artinya ketika orang tersebut sudah mencapai samadhi, maka dia baru bisa memiliki kebijaksanaan. Setelah dia memiliki kebijaksanaan, dia baru bisa memiliki bakat atau kekayaan. Master tanya padamu, bukankah orang yang bijaksana lebih mudah mendapatkan kekayaan? Sedangkan orang bodoh yang membeli saham selalu mengalami penurunan harga. Saham yang tidak dia beli malah harganya naik. Itulah samadhi, kebijaksanaan, kekayaan. Pikiran Anda harus bisa tenang. Maka dari itu, Anda perlu melakukan konsentrasi. Apa bentuk dari kebijaksanaan tersebut? Itu sama seperti dua buah bola mata. Jika Anda tidak memiliki kebijaksanaan, maka Anda akan sama dengan orang buta. Jika Anda adalah orang buta, bagaimana Anda berjalan? Anda tidak akan bisa berjalan. Jadi, orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, itu sama seperti orang buta. Tujuan adanya kebijaksanaan adalah untuk memberikanmu petunjuk jalan yang tepat. Kebijaksanaan mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang baik. Bagaimana kita menjadikan dosa sebagai teladan. Kebijaksanaan adalah jaminan pembebasanmu dalam perjalanan mempelajari Dharma. Jika seseorang telah lama membina diri, tapi dia malah menjadi semakin bodoh, dia bukan terlihat pura-pura bodoh, tapi benar-benar bodoh. Orang ini adalah orang yang dungu. Tujuan mendapatkan kebijaksanaan adalah kamu bisa membedakan yang benar dan salah. Anda bisa membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Anda bisa membedakan mana positif dan negatif. Tubuh dan pikiran Anda sangat jelas dan murni. Ini dinamakan sebagai kebijaksanaan. Yang terakhir adalah kekayaan akan merasa bersalah. Banyak orang yang berkata bahwa ketika Anda memiliki rasa bersalah, maka Anda memiliki kekayaan. Oleh karena itu, semuanya berebutan. Saya merasa bersalah. Saya tidak mampu melakukan hal ini. Saya tidak melakukannya dengan baik. Maaf, Ketua. Saya tidak melakukan tugas saya dengan baik. Semuanya lebih baik dari saya. Saya benar-benar tidak melakukannya dengan baik. Akhirnya, malah dia yang menjadi ketua. Tidak akan ada orang yang merebut posisinya. Orang yang tidak merebut akan berkata, saya tidak bisa bersaing dengan mereka. Saya tidak melakukannya dengan baik. Ketua berkata, Anda adalah pilihanku. Bukankah ketika dia menjadi ketua, dia telah memiliki kekayaan? Setidaknya gajinya lebih tinggi dari orang lain. Semakin Anda memiliki rasa bersalah, maka kepribadianmu akan semakin sempurna. Anda akan bisa menjadi orang yang bermartabat. Orang yang tidak memiliki rasa bersalah, maka orang tersebut tidak bisa meyakini Dharma. Anda harus senantiasa merasa bersalah kepada orang lain. Anda harus merasa bahwa Anda tidak melakukan sesuatu dengan baik. Saya merasa bersalah pada orang lain. Saya masih belum cukup rajin. Seseorang harus memiliki rasa bersalah. Orang tersebut baru bisa membina diri dengan baik, membina diri dengan gigih. Hari ini saya ingin membagikan sebuah kata, yaitu rasa cemberut. Apa arti dari choumei? Itu adalah terminologi dari riasan pada zaman kuno. Kulian berasal dari agama Buddha. Itu karena agama Buddha menganggap bahwa kehidupan manusia
adalah lautan penderitaan. Dalam lautan penderitaan, raut muka manusia terdapat satu huruf, penderitaan. Dua buah alis berada dalam huruf Q, lalu hidung, dua buah mata, dan mulut yang ada di bawah. Itu artinya pada bahwasannya raut muka manusia adalah sebuah penderitaan. Itulah sebabnya ketika manusia datang ke dunia ini, dia membawa muka yang cemberut. Dua buah alis memiliki radikal yang berunsur tanaman. Dua buah mata dan hidung disatukan menjadi huruf S di tengah. Mulut diungkapkan dengan huruf Q di bawah. Jika digabungkan akan menjadi huruf Q. Hal ini memberitahu kita bahwa tujuan kita datang ke dunia ini bukan untuk menikmati. Hulian dalam kata Choumei Hulian adalah terminologi agama Buddha. Selain itu, saya akan menjelaskan sana. Sana adalah bahasa Sanskerta. Itu artinya dalam jangka waktu yang pendek. Membabarkan dharma dengan wujud, artinya pada zaman Buddha Sakyamuni, dia bisa memunculkan berbagai bentuk untuk membabarkan dharma pada berbagai manusia. Sama seperti Kuan Yin Pusa yang memiliki 32 wujud. Itu artinya mencapai sebuah tingkatan dengan tolak ukur wujudnya. Pusa akan mewujudkan dirinya sesuai dengan identitasmu untuk menyelamatkanmu. Dalam Tripitaka, membabarkan dharma dengan wujud, artinya Bodhisattva memunculkan wujud aslinya. Ungkapan zaman sekarang adalah membabarkan dharma dengan wujud. Itu artinya menasehati orang lain. Saya membabarkan dharma sesuai dengan pengalaman hidup saya. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa Master Lu Chun Hong. Bergembira dalam dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.